keinginan Tuhan seperti Kejadian 1 ayat 28, beranak pinaklah dan bertambah banyaklah. Dan memang hukum Yahudi itu mewajibkan setiap laki-laki untuk menikah. Mewajibkan. Jadi pemirsa sekalian, kalau sekarang yang baru bergabung, di episode pertama ini perlu dilihat karena dari sana kita menjabarkan banyak sekali hal yang kalau Anda tidak lihat konteksnya dan langsung masuk hanya ke episode kedua ini, maka Anda akan kehilangan banyak sekali hal. Saya sarankan juga pemirsa Good News Program untuk mulai juga melihat yang pertama, tetapi kemudian nanti juga nyambung yang kedua, karena dari yang kedua ini kami langsung masuk kepada tanya jawab. Ya, ini penting menurut saya, Bu. Bagaimana kekristenan memandang LGBTQ dan apakah mereka diterima di gereja? Nah, karena kan memang Indonesia itu negara yang budayanya juga banyak mengikuti budaya barat. Anak-anak muda terutama ya. Dan orang-orang LGBT itu sekarang kan di Jakarta aja banyak, di Indonesia banyak gitu ya. Kita bisa lihat apakah dari tersirat ataupun memang benar-benar mereka ngaku open up going out of the closet misalnya gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen sikapnya bagaimana nih? Gitu, apalagi sekarang juga ada gereja-gereja yang juga merangkul dan bahkan di komselnya khusus untuk orang-orang LGBT. LGBT itu adalah suatu orientasi seksual yang sebenarnya di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak diperkenankan. Tapi itu ada. Nah, makanya di situ ada disebutkan oleh baik Paulus atau apapun, semua condemn terhadap man to man seksual. Ya, termasuk woman to woman. Ya, termasuk woman to woman. Nah, tapi mereka ada. Makanya dari sisi manusianya kita mengasihi, kita merangkul. Tetapi kalau mereka meminta lebih, bahkan sampai ke pemberkatan pernikahan, itu melampaui apa yang Alkitab tuliskan. Nah, itu yang saya nggak bisa terima. Jadi boundary-nya di sana. Jadi kita tetap wajib untuk mengasihi. Menerima. Tetapi tidak approve. Tidak approve dari sin. Kan gini, kalau kita yang dituliskan di Alkitab itu, orang bisa memiliki orientasi yang seksual yang berbeda atau bahkan genital yang tidak sempurna. Betul. Sehingga mereka tidak bisa kawin, dan itu Tuhan Yesus mengatakan. Tetapi sepanjang mereka menjaga kekudusan diri, nggak ada masalahnya kan? Maksud saya di sini perbuatan seksual yang tidak berkenan itu kan bukan cuma man to man saja, man sama woman kalau tidak dalam ikatan pernikahan yang benar. Percabulan itu tidak hanya laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan atau yang dibungkus dengan istilah LGBT itu. Laki-laki dengan perempuan sama. Jadi di mata Tuhan itu sama. Jadi dari sini itu bukan soal boleh enggaknya tetapi bagaimana kita menjaga kekudusan, dan apabila ada saris kama semacam itu bahasa Ibraninya orang-orang yang tidak sempurna, yang tidak dapat menikah sebenarnya itu kan disebutkan tidak dapat menikah. Maka Yesus mengatakan tidak dapat menikah memang. Nah, tapi kalau mereka maksa dinikahkan, nah itu buat saya pribadi itu sudah outside, sudah kelewat batasan itu. I see. Oke, good. Oke, nah Bu, tadi kita juga mau bertanya tentang doa Yesus di atas kayu salib yang dia berteriak, Eli Eli lama sabatani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sebenarnya kalau kita pelajari dalam kontekstualnya itu seperti apa? Sebenarnya Tuhan Yesus ada mengutip dua lagu, dua sidur. Yang pertama adalah Eli Eli lama sabatani. Yang kedua adalah Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Avi beya deha afkit ruhi. Nah itu juga kutipan dari lagu. Jadi di sini Yesus mengutip dua pujian yang sudah dikenal oleh orang-orang Israel. Eli Eli lama sabatani. Nah,
dalam Mazmur pasal 22 itu, kenapa kok Eli, Eli lama sabachthani? Dan untuk orang Kristen itu menganggap bahwa itu adalah puncak dari penderitaan Yesus Kristus. Benarkah itu adalah puncak penderitaan secara batin dari Yesus Kristus? Saya bilang enggak. Puncak penderitaan batin dari Yesus Kristus itu adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani yang sampai berkeringat darah. Ya. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Nah, doa ini diulangi berapa kali? 3 kali. Kenapa 3 kali? Nah, 3 kali dalam konteks budaya Yahudi itu hasakah. Itu adalah the emphatic of Semitic triplets. Jadi orang Yahudi kalau bicara sekali biasa, 2 kali konfirmasi, 3 kali itu extremely. Yesus sudah mengatakan, Bapak kalau ini boleh berlalu tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu. Yesus sudah bicara 3 kali extremely. Berarti Yesus siap mati. Nah, kalau Yesus siap mati, kemudian sabdanya yang keempat, Eli, Eli lama sabachthani, kita artikan sebagai Yesus ketakutan untuk mati. Masuk akal nggak? Masuk. Ya kalau mungkin dilihat dari konteksnya, mungkin Yesus ragu-ragu. Nggak konsisten. Karena Yesus kan sudah hasakah. Sudah melakukan hasakah. Seperti teman muslim. Kalau talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah talak 3, memang kamu niat. Nggak bisa rujuk lagi. Nah, kan sama-sama Semitik. Nah, orang Semitik itu kalau bilang 3 kali, 3 kali. Oh, ini tadi seperti yang tadi saya kutip itu. Ketika Yesus bertanya sama Petrus. Extremely love me. Do you extremely love me? Yes. Kita harus memandang kata-kata Yesus dalam konteks budaya Yahudinya Yesus Kristus. Bukan dalam konteks budayanya orang Barat yang menganggap kalau Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nangis lagi. Bukannya udah nangis di Taman Getsemani yang sampai diberi kekuatan oleh malaikat. Dan malaikat itu datang memberi kekuatan, berarti kalau malaikat itu memberikan kekuatan dan Yesus masih teriak-teriak, apa gunanya tadi? Ada malaikat yang kayak lebay gitu ya? Iya. Nah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini yang bikin saya waktu itu nggak masuk kerja 3 hari. Itu extremely excited. Untuk menggali lebih dalam. Jadi di sini siapa ini Bu Guna ketahuan? Suamiku katanya. Ya sama aja bisa kalau gitu. Nah, jadi gara-gara itu saya begitu terguncang. Terguncang bukan karena stres atau apa. Saya begitu merasa, betapa dalamnya kata-kata itu. Nah, ini gara-gara saya membaca sebuah literatur Yahudi yang mengatakan bahwa Mazmur pasal 22 yang menuliskan Eli, Eli lama sabachthani itu merujuk kepada Esther. Waktu itu saya heran, kok Esther? Tetapi ketika saya membaca, dan kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia, Mazmur pasal 22 itu nyanyian rusa di kala fajar. Bahasa Indonesianya. Betul nih. Nyanyian rusa di kala fajar. Tetapi kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa Ibrani, Mizmor le David, Ayelet hasyachar. Ayelet itu rusa betina di kala fajar. Kenapa rusa? Kenapa betina? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita sudah terbiasa membaca ayat secara pesyat, secara harfiah, kita jadi bertanya, Daud, kenapa kamu nulis pakai rusa betina? Kenapa ada betinanya? Ya kan? Nah, itu terjemahnya kan rusa saja, harusnya rusa betina. Kalau dalam bahasa aslinya. Nah, ini kan pasti ada hidden meaning. Why? Ternyata ini adalah sebuah profesi yang nanti orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi akan dibuang ke Babel. Ketika dibuang di Babel, dan pada saatnya kekuasaan Persia pada zamannya Ratu Esther. Nah, Esther sudah terpilih menjadi ratu. Nah, tapi pada saat itu karena dia
diperistri oleh seorang raja besar. Yeah. Yang raja ini lupa kalau punya istri. Nggak pernah dikunjungi. Dan saat itu Esther mendapatkan satu kabar dari Mordekhai bahwa akan ada genosida untuk orang-orang Yahudi. Dan di situ Esther, aku ini ratu tapi aku nggak bisa menolong bangsaku sendiri. Yeah. Kemudian dia berbicara, berpuasalah untuk aku 3 hari 3 malam. Yeah. Nah, kalau aku mati ya sudahlah aku mati. Nah saat itu untuk menghadap raja. Nah ini ditulis dalam kitab tradisi Yahudi Yoma 29a. Bicara mengenai korelasi antara Mazmur pasal 22 dengan kisahnya Ratu Esther. Wow. Buat saya pertama itu apa urusannya? Ketika saya membaca di situ Esther menangis. Dia melantunkan yang memang judulnya Ayelet Hasyakar. Ayelet itu deer, rusa, deer. Jadi orang Yahudi, kalau orang Barat, orang Inggris kalau menyebut istrinya deer, itu memang dari Ayelet, deer. Karena dia itu binatang yang cantik. My dear, ayelet. Oh, dia rusa berarti. Rusa, ya, memang betul-betul rusa, menjangan betul. Nah, kenapa kok menjangan? Karena memang Esther ini kan cantik. Dia dipilih oleh karena kontes ratu kecantikan ya. Betul. Nah, tapi dia belum pernah dikunjungi oleh suaminya. Nah, bagaimana caranya aku dikunjungi oleh suamiku? Tapi kalau aku menghadap dia tanpa suatu permohonan, aku bisa dihukum mati. Betul. Tapi biar aja. Kalau aku mau mati, matilah. Nah, ketika raja itu sedang rapat, sedang ada konsel yang besar, si Esther ini berdandan secantik-cantiknya lewat depan raja. Rajanya heran, siapa ini perempuan cantik? Oh, istriku. Nah, dari situ dia mengambil hati dari sang raja ini, yang dikala itu orang-orang Israel, Yahudi semuanya itu berpuasa 3 hari 3 malam. Ring the bell. 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Wow. Nah, ini jadi satu catatan tersendiri. Dan di situ ketika dia sudah menyenangkan hati rajanya, dia ditanya, Esther, kamu minta apa? Nah, kalau ratu saat itu, aku minta diamond 5 karat. Dan bahkan raja itu mengatakan, separuh dari kerajaan ini aku mau kasih kepadamu. Tapi Esther tidak meminta itu, tapi Esther memohon keselamatan untuk bangsanya. Iya, betul. Oleh karena kejahatan si Haman. Betul. Nah, dari puasa 3 hari 3 malam, apa yang terjadi? Ada mukjizat kehidupan. Nah, dari korelasi antara Mazmur pasal 22 dan kisah Esther, kemudian itu menjadi suatu tradisi, suatu doa sidur, doa bacaan bagi ibu-ibu. Kalau mereka sedang hatinya kalut, sedih luar biasa, berpuasa 3 hari 3 malam seperti Esther, maka dalam 3 hari 3 malam kamu akan mendapatkan mukjizat kehidupan. I see. Nah, dan itu terjadi kapan? 6 abad sebelum Yesus Kristus. Iya, Nah, betul. dan itu sudah menjadi suatu tradisi, doa bacaan. Nah, bayangin nih. Yesus Kristus saat itu, walaupun dia siap untuk mati, ya kan sudah ngomong 3 kali extremely. Iya, betul. Jangan kehendakku, kehendakmu. Itu dari sisi Yesus. Dia memang siap untuk mati. Tapi ibunya kan nggak siap. Maria. Maria dan perempuan-perempuan yang lain itu kan ada di situ. Bayangin seorang ibu ya, ibu-ibu hari ini punya anak 5 tahun jatuh berdarah, nangis duluan. Betul. Kalau bapak langsung diangkat. Iya. Tapi ibunya histeris duluan. Betul. Itulah yang terjadi pada Maria, bukan? Nah, di situ seolah-olah Tuhan sedang mengingatkan ibu lupa mengenai apa yang dilakukan oleh Esther. Eli bicara, Eli lama sabatani. Dalam 3 hari 3 malam engkau akan melihat mukjizat kehidupan. Jadi ini adalah ungkapan pengharapan, bukan tangisan Yesus Kristus. Wow, berarti itu disampaikan kepada Maria, ibunya. Eli lama sabatani itu. Ya, yang dimana ibunya, dia menganggap ibunya adalah Esther pada perjanjian baru. Wow. Ibu yang memberikan kehidupan. Wow. Keren banget.
Wow. Jadi untuk memahami ini, waktu itu saya bisa terguncang. Betapa indahnya jika Alkitab dibaca dengan konteks antropologi budaya Semitik. Nah, inilah yang biasanya lepas daripada orang-orang Kristen yang hanya berkiblat kepada teologi Barat. Saya tidak menyalahkan yang hanya itu. Berfokus kepada my God, why hast thou forsaken me? Ya, dan banyak sekali penafsiran-penafsiran yang mengatakan ini adalah menyatakan kedahsyatan neraka yang dilihat sendiri oleh Yesus, yang hanya dapat kita rasakan kalau kita betul-betul melihat neraka itu sendiri. Lah masa untuk memahami kata itu kita harus mati lihat neraka? Kan nggak mungkin. Betul. Pastilah Yesus bicara mengenai pengharapan bagi ibunya yang saat itu pasti kalut sekali, histeris kepada anak yang dicintai, yang pernah masuk ke rahimnya, iya, betul. Dan dibesarkan oleh dia, sekarang sedang berdarah-darah. Iya, betul. Mantap, luar biasa. Jadi itu Eli Eli lama sabatani, itu jeritan hati Yesus yang merupakan suatu narasi yang Tuhan sampaikan kepada Maria untuk peneguhan ya. Saya pikir itu bukan jeritan, tetapi ungkapan pengharapan bagi Maria. Ungkapan pengharapan. Bahwa dalam 3 hari 3 malam ibu tunggu ya. Nanti akan ada mukjizat kehidupan. Dan betul, Yesus Kristus bangkit. Betul. Ya. Nah, peran Maria ini kan besar ya. Yes. Karena kan melahirkan, kemudian membesarkan, sampai menemani Yesus mati. Yes. Nah, tetapi ya kita tahu nih ada sekelompok orang yang lebih mengutamakan berdoa pun melalui Maria. Gitu. Ya, kita sebutlah, yaitu saudara-saudara kita orang Katolik. Nah, kebenarannya bagaimana nih? Supaya kita mengerti kan kita tidak salah. Padahal kan di dalam kitab firman Tuhan, kalau saya nggak salah di 1 Timotius dikatakan tidak ada mediator yang lain. Mediatornya cuma satu, Yesus Kristus. Tidak perlu mediator lain, tidak perlu Maria. Nah, sebenarnya hal ini pun juga dipahami oleh orang-orang Yahudi sendiri. Yang dimana ketika mereka dibuang ke Babel, mereka kan melewati kuburannya Rahel. Dan dia mengatakan bahwa mereka berdoa bersama tangisannya Rahel. Nah, yang artinya di sini mengajak berdoa bersama-sama. Jadi di sini kepada Maria sebenarnya itu lebih kepada hyperdulia. Jadi adorasi sebagai perempuan yang suci. Yang dimana kalau aku berdoa bersama-sama dengan Maria, maka doaku akan didengar oleh Tuhan. Nah, itu suatu cara yang kita tentunya nggak perlu judgmental di sini, karena itu adalah pemilihan mereka. Nah, dan itu kita hormati. Saya selalu berpendapat people can believe what they want to believe. Nah, jadi pada saat ini kita nggak perlu intervensi. Toh pada akhirnya mereka hanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. That's it. Ya. Nah, jadi ini sekedar ungkapan suatu adorasi kepada seorang perempuan yang mulia seperti Maria, karena memang nggak ada perempuan lain sehebat Maria. Kita lihat ada Obed Edom, pernah dititipi tabut perjanjian oleh Daud. Apa yang terjadi di rumahnya? Rumahnya diberkati. Rumahnya diberkati. Itu dititipi benda mati. Betul. Bagaimana dengan seorang perempuan? Yang Allah inkarnasi itu ada di dalam tubuhnya. Betapa mulianya dia. Jadi seandainya saudara tua kita, baik itu Ortodoks maupun Katolik, sangat memuji Maria sebagai salah satu orang suci yang terutama. Ya, that's okay. Dalam kepercayaan mereka. Ya, so be it. Saya tetap menghormati karena memang kita pun orang-orang Protestan, kita pun juga harus menghormati dia. Karena dengan pengorbanan dia, bayangin. Orang yang belum hidup sebagai suami istri, tiba-tiba mengandung. Tapi dia menerimanya. Dan Tuhan memberikan jalan. Dengan cara apa? Maria, saudaramu Elizabeth juga sedang mengandung. Kunjungi dia. Nah, itu kan menyelamatkan Maria yang dia harus pergi dari kampungnya. Kalau enggak di Rajam Batu. Kalau enggak kan di Rajam Batu. Pergi ke Hebron dari Nazaret. Betul. Dalam perjalanan 188 km. Wow. Seorang perempuan yang mengandung jalan sendiri, kan nggak mungkin. Dia harus ditemani oleh tunangannya. Betul. Makanya harus ada malaikat yang ngasih tahu ke
Yusuf. Nah, dari situ ada yang menemani Maria sampai kepada rumahnya Elizabeth. Dan Elizabeth dengan dipenuhi Roh Kudus bisa mengucapkan, bagaimana mungkin ibu dari Tuhanku mengunjungi aku. Berarti di sini pemahaman Elizabeth memandang bahwa kehamilan Maria bukan aib. Karena dia adalah ibu dari Tuhanku. Dan kita harus ingat, siapa itu suaminya dari Elizabeth? Dia adalah Zakaria. Dan dia adalah seorang imam. Apa kuasa dari seorang imam? Walaupun ini nggak ditulis di Alkitab. Apa kuasa dari seorang imam? Dia menyampaikan. Dia bisa memberikan berkat pernikahan kepada pasangan suci ini. Makanya Yesus secara legal adalah putra dari Yusuf. Walaupun Yusuf bukan bapak jasmaninya. Nah, dan ini berkaitan dengan satu hukum Yahudi yang namanya imuts atau mitzpat habanim. Shekol hamegadel yatom betok beito heela ala hakatuf keilu yalju. Barang siapa membesarkan seorang anak di dalam rumahnya, maka dia terhitung sebagai bapak yang melahirkannya. Ini hukum Yahudi yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 4 sebagai adopsi. Jadi adopsi itu bukan karang-karangan Paulus. Dan ketika di Lukas pasal 3 menuliskan bahwa Yesus terhitung sebagai anaknya Yusuf, itu secara hukum Yahudi bisa diterima. Jadi makanya Yesus tidak terhitung sebagai mamser. Apa itu mamser? Bastard, anak gampang, anak haram. Yesus nggak boleh jadi anak haram karena ada hukum Yahudi yang kalau ada anak haram itu nggak boleh masuk ke dalam jemaat Allah. Nah, tapi dengan adanya Yusuf, maka Yesus adalah anak resmi, anak sah. Dan anak sah dalam hukum Yahudi itu mendapatkan warisan yang sama. Maka Paulus mengatakan kalau engkau adalah anak, maka engkau mendapatkan hak waris. Apalagi dia anak pertama berarti double porsi. Double ya. Dan apalagi sudah ke rumahnya Elizabeth, di sana ada Zakaria yang mana dia mungkin saja memang diberkati. Walaupun ini tidak ditulis di Alkitab, tetapi kita dapat mengartikan bahwa Yesus anak Yusuf dan itu betul-betul ditulis dalam Lukas pasal 3. Dan biasanya kalau di YouTube itu kan ada polemikus yang mengatakan kitabmu salah. Yesus kan bukan anaknya Yusuf. Tapi kenapa ditulis anaknya Yusuf? Mereka tidak memahami hukum Yahudi yaitu imuts atau mispat habanim. Anak-anak yang diangkat oleh karena hukum, dasar hukum. Yesus ada di dalam konteks ini, maka dia terhitung sebagai anak Yusuf. Keren, wow, mantap. Karena kita udah bicara tentang Yusuf, nah kita lanjut aja bagaimana kalau Yusuf itu meninggal muda ya Bu ya, karena kan sudah nggak terlalu diceritakan Tidak lagi. diceritakan di Alkitab. Sebenarnya dia meninggalnya itu di usia berapa? Apakah Yesus fatherless? Apakah dia bertumbuh tanpa figur ayah atau bagaimana? Mungkin ini namanya mungkin itu ada di dalam catatan dari sebuah buku yang ditulis oleh Khalil Gibran, yaitu Jesus the Son of Man. Nah, itu memang menceritakan Yesus sebagai anak manusia yang betul-betul manusia, yang dia menafsirkan bahwa Yusuf itu memang mati sebelum Yesus melayani. Nah, kenapa kok Tuhan itu memanggil Yusuf lebih dahulu sebelum Yesus menyelesaikan misinya? Coba seandainya seorang bapak anaknya didakwa dengan tanpa bukti, dia pasti komplain kan? Pasti. Tapi kan nggak perlu komplain. Maka ya udah pulang aja dulu. Ini tafsiran saya. Dipermudah. Ya, jadi memang untuk memberikan jalan kepada Yesus untuk memang menyelesaikan misinya yaitu mati di kayu salib. Kalau enggak bapaknya akan melindungi ya? Yes, bisa jadi seperti itu. I see. Dispute nanti, enggak terima gitu. Ya, kalau hanya ibu kan dia hanya bisa menangis, apalagi di dalam budaya patriarki kala itu. Iya. Bisa-bisa bapaknya yang malah dibunuh. Menjadi apa itu penanggung, lawyer atau pembela. Oh ya. Bagi Yesus.
Oke. Nah ini tafsir ya, kita bisa bertafsir banyak. Oke, tadi mau ditanyakan Bagaimana tentang juga selanjutnya. dengan yang kembali ke waktu Yesus tergantung di kayu salib setelah ngomong Eli Eli lama sabachthani, terus dia lanjut kan, ke dalam tanganmu kuserahkan Aku menyerahkan rohku. Nah, itu ini juga kali kedua Tuhan Yesus mengutip sebuah sidur Yahudi yang diambil dari Mazmur pasal 31. Yang akhir katanya itu, yang biasanya ini menjadi doa sebelum tidur. Ya, jadi doa sebelum tidur itu orang Yahudi itu, aku mau tidur Tuhan, maka aku menitipkan nyawaku kepadamu. Nah, jadi kalau sebelum tidur orang-orang Yahudi itu doanya itu Afi beya deha afkit ruhi. Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 31. Dan itu sebagai doa sebelum tidur. Kalau sudah bangun tidur, mereka doanya itu modeh ani. Thanks God I'm alive. Nah, jadi sekarang pertanyaannya. Yesus mau tidur. Kok Yesus mengutip sebuah sidur sebelum tidur? Dan yang menarik, Afi beya deha afkit. Afkit itu bukan menyerahkan. Bahasa Indonesia kan menyerahkan. Terjemahan itu tafsir terpendek. Jadi tergantung yang memilih suatu kata. Oh iya betul. Tapi kata harfiahnya afkit itu deposito. I'm deposit my soul. Nah, dan kata afkit ini di dalam bahasa Ibrani modern tetap dipakai dalam artian deposito. Jadi anahnu mafkidim kesef babang. Kami mendepositokan uang kami di bank. Pakai kata afkit yang sama yang dipakai oleh Yesus Kristus. Nah, masalahnya sekarang kita tanya, kok mendepositokan rohku? Wow. Kok mendepositokan rohku? Kalau deposito, apa sih kita kalau depositin uang kita itu apa? Dapat bunga, yes. Dan bisa kita klaim sewaktu-waktu. Itu deposit. Dan dalam artian ini memang itu. Jadi, Bapa, aku menitipkan nyawaku yang satu saat bisa aku klaim kembali. 3 hari 3 malam aku bangkit. Nah, jadi ini memberikan penegasan dari Eli lama sabachthani, Ibu, jangan menangis. Seperti Esther yang berteriak, Eli lama sabachthani, dan dia menunggu 3 hari 3 malam. Dia akan mendapatkan mukjizat kehidupan. Dan sekarang aku mati, tapi nanti bangkit kembali karena aku cuman mendepositokan rohku kepada Tuhan yang nanti aku akan bisa klaim balik. Jadi ini kayak sandi gitu ya? Yes. Wow. Maria ngerti nggak waktu itu ya Bu? Karena dia orang Yahudi, seharusnya dia mengerti, dan bukan hanya Maria saja kan, ada Yohanes di situ. Betul. Yang mempelajari Torah dan mengerti. Tapi kan otomatis karena kesedihan mereka pasti lupa lah. Iya, tentu saja. Dan tidak bisa dimengerti langsung. Ketika Yesus bangkit, mungkin setelah Yesus naik ke surga, mungkin mereka bingung jadi aja, ingat. Kok gitu gitu ya? Iya. Oke. Jadi ada banyak sekali the beauty of the text yang kalau kita itu punya benefit yang banyak. Kalau kita belajar antropologi. Ini masih di dalam seputar perjanjian baru ya. Nah, waktu kebangkitan Yesus, kan kita tahu bahwa Yesus menjumpai Maria Magdalena, seorang perempuan juga. Kenapa kok nggak murid-muridnya ya? Maksudnya ada nggak di dalam konteksnya atau secara antropologi itu diterangkan di sana? Kalau nggak usah secara antropologi aja, karena yang datang ke kubur pagi-pagi buta itu wanita-wanita. Salah siapa laki-lakinya tidur? Wow, itulah kehebatan para perempuan. Selalu mendahului dan kepo. Dan ini kepo. Sebenarnya kepo. Coba dilihat-lihatnya gitu. Nah, sebenarnya ini adalah ilmu yang namanya intertextuality study. Ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rabbi Hillel. Rabbi Hillel itu adalah pendiri dari Beit Hillel, sekolah kerabian pada zamannya Yesus Kristus. Ini terkenal ini ya, Bu ya. Sekolah kerabian pada zamannya Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu banyak memberikan terminologi dari Beit Hillel ini. Ya, orang bisa menyamakan itu kan ajarannya Hillel. Ya betul, memang ajarannya Hillel. Nah, apa metode yang diajarkan oleh Rabbi Hillel ini adalah
intertextuality study, bahasa Ibraninya binyan af mikatuv echad. Jadi menghubungkan yang terjadi peristiwa di masa lalu dengan masa sekarang. Kenapa Yesus menemui Maria Magdalena? Ya. Satu. Kenapa Yesus menemui dia di taman? What happened di taman di kitab Kejadian? Siapa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Hawa. Seorang perempuan. Iya. Maka yang ditemui perempuan untuk memberikan suatu berita bahwa Tuhan mereka ada penebusan dan bangkit. Dan itu keluar dari mulut perempuan. Kalau di Perjanjian Lama, mulut perempuan menyebabkan Adam berdosa. Hari ini Tuhan memilih perempuan mengabarkan penebusan. Haleluya. Adam pertama dengan Adam kedua ya, Bu ya. Makanya kan ada Adam pertama dan Adam kedua. Jadi bisa dari ular di Perjanjian Lama. Disembuhkan oleh ular dalam Perjanjian Baru. Apa itu? Masih ingat apa yang terjadi di padang gurun? Bilangan pasal 21. Ular dari tembaga, Nehoshet. Ketika orang-orang Israel itu memberontak kepada Musa, mereka dipagut oleh ular dan mereka mati. Dan mereka ketakutan. Musa, berbuatlah sesuatu, doa dong sama Tuhan. Supaya kita nggak mati dipagut ular. Dan kemudian Musa berdoa. Lalu kemudian Musa disuruh bikin ular. Ular tembaga di dalam suatu tiang. Betul. Dan di kitab Yohanes, Yesus Kristus menyebut bahwa peristiwa itu adalah dirinya. Bahwa para orang-orang Israel yang memberontak kepada Musa, ketika dia memandang pada ular tembaga itu salib Yesus. Salib Yesus sebagai lambang. Jadi bisa oleh ular di kitab Kejadian pasal 3 disembuhkan oleh pengorbanan Kristus dengan bangkitnya, dan yang mewartakan ini seorang perempuan. Keren. Wow, amazing. Mantap. Nah, itu ilmu intertextuality tadi. Jadi tidak ada single word yang always di Alkitab kita, semua punya makna. Keren. Termasuk Selah di Mazmur itu. Selah itu kan rehat. Rehat, iya. Ya, makanya kita juga perlu rehat. Oke, keren Bu, keren, mantap, mantap. Kita kembali kepada pertanyaan pemirsa ya Bu ya. Nanti juga ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga. Ini menarik Bu, karena berbicara tentang menghormati orang tua. Ada satu pertanyaan dari netizen mengatakan gini, apakah ayat hormatilah ayah dan ibumu berarti harus membalas budi kepada orang tua seperti memberi uang kepada orang tua dan memenuhi kebutuhan orang tua saat mereka sudah tua? Atau bagaimana seharusnya? Ini berarti mungkin hitung-hitungan lah sama orang tuanya gitu. Dia tahu jawabannya. Dia tahu jawabannya. Ini kalau saya sebagai orang tua nih, sekarang saya udah punya anak yang gede gitu ya, jangan hitung-hitungan lah. Tapi kalau dari konteks, dari konteks ini, Yesus Kristus juga sering dikomplain. Ketika calon muridnya mengatakan ketika akan diberi tugas pengutusan oleh Yesus Kristus, apa yang dia katakan? Izinkan aku menguburkan orang tuaku. Dan saat itu Yesus sangat sinis, marah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, kalau kita artikan tanpa memahami konteks budaya orang Israel saat itu, ya. Konteks budaya orang Israel, kalau bapaknya meninggal, apalagi dia adalah anak laki-laki, ya, anak laki-laki atau anak pertama, dia harus berada di rumahnya. Ya, untuk mempersiapkan penguburan dan menerima tamu, doa dan macam-macam. Kalau bapaknya hari itu mati, dia absen, nggak ikut kelasnya Tuhan Yesus, ya kan? Tapi dalam konteks itu dia mengatakan, izinkan aku menguburkan orang tuaku, dan Yesus marah. Kenapa? Karena konteks penguburan yang dia maksudkan itu adalah penguburan kedua, secondary burial. Apa ini secondary burial? Nah, kita ingat Yesus Kristus ketika disalib, dia dikuburkan pada kuburannya orang kaya. Yusuf Arimatea. Ya, Yusuf Arimatea. Dia memberi sebuah gua yang dia beli. Kalau gua sebuah lahan, artinya itu kan dibeli dengan uang. Nggak semua orang bisa beli gua.
Benar. Harus orang kaya. Berarti itu kuburannya orang kaya. Dan Yesus ditaruh di situ. Tidak dikubur pakai tanah. Tapi ditaruh di situ. Itu namanya ossuary. Nah, yang dimana ketika orang kaya ini mati, ditaruh, dirempahi, dan dibiarkan sekian tahun, yang kemudian tulang-tulangnya itu bersih dari dagingnya. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian tulang-tulang itu dikumpulkan, masuk ke dalam peti ossuary. Inilah secondary burial. Ya. Seperti itu ya, Yusuf ya Bu ya? Iya, Yusuf tulang-tulangnya akan dibawa pulang ke Israel. Ke dalam suatu peti ossuary. Nah, konteks inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh si calon murid ini. Maka Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu urusannya heaven. Toh sudah mati. Urusannya San Diego. Bukan urusan kamu lagi. Aku adalah sang hidup, ikutlah aku maka kamu akan hidup. Karena ini cuma jadi alasan aja dia ngulur-ngulur karena matinya bapakmu itu sudah bertahun-tahun yang lalu yang tidak mewajibkan kamu harus berada di rumah. Kalau hari ini orang tuamu mati, kamu nggak masuk kelas hari ini. Nah, jadi di sini konteks menghormati orang tua. Konteks menghormati orang tua itu jelas sampai orang tuanya meninggal. Of course. Tapi setelah itu fokus utamanya adalah melayani Tuhan. Dan ini kalau kita tidak mengerti konteks budaya mengenai secondary burial atau ossuary, kita kan lagi heran. Loh, Yesus Kristus kok kurang ajar sama kurang ajar atau bahkan deny terhadap firman-Nya sendiri. Hormatilah orang tua. Betul, setuju Bu. Berarti jawabannya adalah ya, kalau memang kamu ada kemampuan untuk memelihara orang tuamu, ya peliharalah mereka. Karena sebagai balas budi kan. Dulu ketika kita kecil dipelihara oleh orang tua kita, sekarang kalau orang tua memang sudah, apalagi tidak lagi bekerja ya. Kecuali orang tua yang sudah bekerja, Yesus masih tetap Kristus juga sangat menghormatikan orang tuanya. Nah, inilah ibumu. Sampai dititipkan ke Yohanes. Bahkan sebelum dia mati pun, dia dititipkan dulu. Dia ingat kepada orang tuanya. Ingat itu ya, kan good news ya. Jadi pelihara orang tuamu, terutama kalau orang tua yang tidak bekerja. Kecuali kalau orang tuamu memang berkelebihan, ya orang tuanya harus tahu diri juga. Karena ada ayatnya juga kan, bahwa orang benar harus memelihara sanak saudaranya yang berkekurangan. Yang tidak boleh menelantarkan mereka gitu. Berikutnya ya Bu ya. Bagaimana tanggapan Bu Rita tentang pengkhotbah yang lebih mengandalkan ChatGPT daripada mendengar suara Tuhan dan Alkitab? Nah, ChatGPT boleh digunakan sebagai alat, tetapi itu bukan yang utama. Nah, kita berkuasa atas alat. Dia membantu kita. Maka sebagai orang Kristen kita baik-baik saja untuk menggunakan teknologi. Tetapi tetap kita harus juga cek-recek karena base-nya GPT itu kan berdasarkan data. Kalau data yang big datanya salah, dia akan memberikan informasi salah. Maka kita perlu tetap cek-recek, tidak terlalu percaya 100% pada mungkin ini yang dimaksudkan adalah bagaimana kalau mempersiapkan teks khotbah itu loh Bu. Itu maksud saya begitu. Termasuk begitu. Nah, dan itu memang menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua, yaitu AI. Nah, ini menarik bicara tentang AI ya. Kita dahulu sebelum ada komputer, kita tidak bisa memahami intelijensia Tuhan, divine intelligence. Gimana sih divine intelligence yang dimana Tuhan itu menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Nah, tapi setelah ditemukannya komputer, maka kita tahu bagaimana manusia pun bisa membuat sesuatu dalam gambar dan rupanya, AI. Ya, apalagi Blake Lemoine pada tahun 2022 mengatakan bahwa AI Lambda yang dia kembangkan itu sudah sentient. Nah, saat itu Elon Musk juga Sergey Brin mengatakan jangan cepat-cepat. Dan bahkan dia disuspend gara-gara ngomong begitu. Karena memang ini menakutkan. Tapi bagaimanapun itu, yang namanya ChatGPT AI itu adalah buatan manusia. Kita bisa melakukannya. Dulu kita kan juga ketakutan dengan adanya uang yang global, ada barcode. Kita ketakutan gara-gara barcode. Kita semua sekarang punya
bayar pakai QRIS semua. Nah, jadi hal-hal semacam ini kita tidak harus terlalu curiga, tapi kita tetap dalam kearifan sepanjang itu tidak menabrak hal utama dari kitab suci, itu baik. Ya. Mungkin juga ditambahkan karena pengkhotbah juga perlu menghidupi ya. Apa yang dikhotbahkan. Jadi kalau misalnya cuman hanya teks yang dikhotbahkan karena dia pandai berbahasa juga saya rasa juga percuma, tidak ada kehidupan atau kering tadi itu ya. Tidak ada contoh nyatanya karena firman yang belum dihidupi ya Bu ya. Orang kalau bicara mengenai kehidupan yang sudah dia lalui, itu akan emosinya beda. Dengan hanya dia membaca sebuah teks. Betul. Oke, berikutnya. Kenapa pembahasan tentang singleness itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembahasan tentang pasangan, Bu? Oke. Karena ini memang keinginan Tuhan seperti Kejadian 1 ayat 28, beranak pinaklah dan bertambah banyaklah. Dan memang hukum Yahudi itu mewajibkan setiap laki-laki untuk menikah. Mewajibkan. Tetapi tentu saja ini bukan hal yang keharusan seperti melanggar hukum, bukan. Tetapi ini lebih ke pemilihan, ya. Suatu pemilihan orang itu lebih baik kamu menikah. Nah, ada beberapa contoh di Alkitab pelayan Tuhan yang tidak menikah memang. Tapi memang jauh lebih banyak yang menikah karena memang Tuhan ketika memberkati Abraham, Ishak dan Yakub itu kan selalu berkatnya itu berkat kepada anak cucu, keturunan. Tapi ada juga nabi yang tidak menikah, contohnya Yeremia. Yeremia 16 ayat 2 itu dia dikatakan benar-benar tidak menikah ya dalam pelayanannya. Dan ada juga rabi Yahudi yaitu Ben Azai yang ditulis dalam Yevamot 63. Dia adalah rabi yang tidak menikah. Jadi kalau ada menganggap rabi harus menikah, ada kok yang nggak menikah yaitu Ben Azai. Dan juga Yohanes Pembaptis, contoh di Alkitab Perjanjian Baru, ya. Tuhan Yesus sendiri. Paulus yang memilih untuk selibat. Dan juga ada satu yang menarik. Ketika Tuhan Yesus akan masuk ke dalam masa sengsara mengadakan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus ngasih pesan kepada muridnya. Kamu kalau lihat laki-laki membawa kendi air, bilang kalau Tuhanmu mau pinjam rumahnya untuk melakukan perjamuan. Kenapa kok laki-laki membawa kendi? Nggak pernah mikir ya. Nah kenapa ini ya? Kenapa kok laki-laki membawa kendi? Mengambil air itu tugas perempuan. Betul. Untuk orang-orang Semit ya. Rahel, Ribka, perempuan Samaria. Yang ngangsu itu perempuan. Tapi ini kalau laki-laki ngambil air sendiri berarti dia nggak punya istri. Berarti dia selibat. Nah, selibat ini di dalam satu penelitian dari Yigael Yadin dan juga Profesor Sukenik dari Hebrew University, itu ada satu jemaat namanya jemaat Eseni atau jemaat Qumran, yang dimana mereka hidup dalam biara untuk selibat. Nah, karena dia selibat maka dia harus ngambil airnya sendiri. Nah, orang-orang yang selibat ini, contohnya di Alkitab itu, misalnya Lazarus, Maria, dan Marta. Tidak pernah disebutkan pasangannya kan? Betul. Karena mereka adalah para pengurus Beit Aniyah, Betani, bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Beit Aniyah. Beit itu rumah, Aniyah itu orang miskin, ngurusi orang miskin. Ya. Nah, dari situ dan Yesus punya hubungan yang sangat baik. Nah, dan orang-orang jemaat Eseni ini dengan senang hati akan meminjamkan rumahnya untuk orang-orang yang memerlukan. Makanya orang-orang yang bawa kendi itu jemaat Eseni. Yang kalau kita pinjam rumah pasti dipinjemi. Nah, keren. Wah. Nah, ada satu saat Yesus Kristus mengatakan kepada muridnya, pergilah kamu, nggak usah bawa tongkat, nggak usah bawa uang, nggak usah bawa bekal. Kenapa? Karena mereka akan tinggal di Beit Aniyah. Jadi ada banyak sekali kaitan-kaitan yang dimana di tahun 1948-47 ya, itu ada penemuan gulungan laut mati di Qumran tuh. Di Qumran. Nah, tapi kita heran
kenapa di Alkitab kok nggak disebutkan jemaat Qumran? Nah, ternyata ciri-ciri jemaat Qumran ada di Alkitab, yaitu laki-laki yang membawa kendi itu. Nah, saya pernah didebat soal ini. Bagaimana mungkin orang jemaat Qumran kan hidup miskin? Bagaimana mungkin dia punya rumah di Yerusalem? Yeah. Orang mengurus orang miskin, belum tentu orang miskin kan? Betul. Belum tentu. Nah, makanya. Jadi dia menyediakan rumah dan menurut penelitian dari Yigael Yadin, Profesor Sukenik dan juga Josephus mengatakan bahwa rumah yang dipakai untuk perjamuan suci Senakel, ya, perjamuan terakhir itu ada di Esseni Gate, gerbang orang-orang Esseni. Berarti memang ada orang Esseni yang tinggal di Yerusalem. Nah, kenapa mereka itu kemudian ada gulungan Laut Mati itu ditaruh di dalam gentong dan ditaruh di gua yang tinggi di bukit? Kenapa? Itu pasti karena ada perang. Ya kan? Makanya disimpan di situ. Keren. Nah, jadi ada banyak sekali singgungan-singgungan di Alkitab yang itu hal-hal semacam ini yang nggak banyak ada di literatur STT di Indonesia maupun di toko-toko buku di Indonesia yang saya harus menerjemahkannya dari buku-buku import. Nah, itu kemudian saya tuliskan di Sarapan Pagi sejak tahun 2002 sehingga ini memberikan suatu informasi kepada orang-orang yang ingin belajar tentang Alkitab. Bahkan juga para mahasiswa teologi untuk mendapatkan informasi-informasi gratis di situ. Selamanya sejak tahun 2002 sampai hari ini bisa dibaca secara gratis. Saya menulis buku ini hanya untuk kepentingan akademis yang isinya itu ada di Sarapan Pagi Biblika yang bisa dibaca secara gratis. Gratis pula. Luar biasa. Terima kasih loh, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bagaimana Ibu mendanai, maksudnya untuk server dan yang lain-lain penulisan itu kan semua biayanya cukup banyak juga ya, tidak murah ya? Ya, karena memang saya bekerja, saya bekerja di perusahaan Jepang, yang kemudian saya menjual mesin-mesin dari Jepang dan kemudian mesin-mesin dari China dan saya bekerja di situ sejak tahun 1991 sampai sekarang ini. Saya mulai menarik diri untuk retire ya, pensiun itu sejak 2024. I see. Saya pikir saya sudah bekerja sekian lama kan. Sudah keren. Cukup waktu, sudah 33 tahun. 33 tahun bekerja. 33 tahun. Saya pikir dengan tabungan yang saya punya, saya bisa hidup walaupun tidak mewah, tapi cukup. Berarti mantap ya? Mantap, makan tabungan. Nah dari situ dulu jadi yang mendanai bagaimana sewa server dan yang lain-lain. Beli buku oke. Buku mungkin harganya mungkin $20, $30, tapi yang mahal kan ini import biaya importnya mahal. Bisa 2 kali lipat. Bisa macam-macam. Nah dari situ jadi kalau saya kemana-mana, kalau saya keluar negeri carinya toko buku dan biasanya kalau overweight karena beli buku. Buku berat memang. Buku berat ya. Tapi waktu itu dan sekarang sudah mulai banyak buku-buku yang sudah di PDF-kan. Dan ini juga banyak membantu para mahasiswa teologi juga, di mana bisa mereka membaca banyak hal, tetapi kan paling nggak dalam bahasa asing ya. Dan sekarang mereka ini bahasa masih Indonesia. Nah, saya bisa sebagian menerjemahkannya di laman Sarapan Pagi. Kalau di total itu mungkin sekarang jumlah artikelnya itu lebih dari 17.000. Sarapanpagi.org ini bisa menjadi satu sarana yang penting buat para pengkhotbah atau para pemirsa Good News yang ingin lebih dalam belajar tentang antropologi Alkitab dan bahkan tentang artikel-artikel yang berhubungan dengan mungkin topik-topik yang dicari filsafat ya. Bu, ada 2 pertanyaan yang mengganggu saya nih, Bu. Biasanya kalau saya punya anak yang masih bertumbuh, selalu punya pertanyaan yang sama. Yang pertama, Adam dan Hawa ini punya anak namanya Kain dan Habil. Kemudian Kain membunuh Habil, kemudian punya anak Set. Anak-anak yang lain dari mana ini, Bu? Nggak ada anak perempuan tapi nggak bisa punya anak lagi. Kalau kita membaca Kejadian 5 ayat 1 dan ada memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan, Benot. Nah, karena Kejadian 5 ayat 1. Oke, terus kemudian. Nah, kalau
kita tahu Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki. Patriarki. Yang dimana hanya menulis nama-nama laki-laki. Laki-laki. Yang dimana nama perempuan tidak ditulis. Nah, Betul. ketika Kain membunuh Habel, Kain kan bicara, nanti orang-orang yang bertemu aku akan membunuh aku. Siapa ini kira-kira? Adik-adiknya. Adik-adik dari mereka yang namanya tidak ditulis. Tidak Yang mungkin para perempuan yang sayang dengan Habel. Nah, pada saat itu tentu saja juga pertanyaannya, berarti incest dong. Kain kawin sama siapa? Sama adiknya. Kalau untuk golongan manusia pertama, ya, generasi pertama, bahkan hingga Abraham, masih incest. Dan itu bukan dosa. Kenapa kemudian dikatakan incest nggak boleh? Nah, mungkin saat itu karena belum ada pemahaman mengenai ilmu genetika yang ada resesif gen. Kalau terlalu kerabat dekat itu nanti anaknya bisa cacat. Betul. Cuman Alkitab saat itu ditulis 3.500 tahun lalu oleh Musa, yang ilmu mengenai resesif gen, ya bahkan DNA itu baru ditemukan tahun 53. Ya kan? Nah, dan DNA fingerprint itu baru ditemukan oleh Sir Alex Jeffrey tahun 80-an. Jadi kita bisa bayangkan mengenai ilmu genetika pada saat Musa tentu saja belum dipahami. Tapi Tuhan tahu ini ada resesif gen. Kalau resesif kumpul sama resesif, anakmu cacat. Maka jangan ada incest. Tetapi bisa dipastikan yang dalam konteks keturunan Adam itu adalah karena hasil kawin campur dengan saudara kandungnya bahkan. Kawin sama saudara sendiri terus lantas kawin sama siapa? Berarti dan konsep manusia batch berikutnya ini tidak ada ya? Iya. Bahkan ketika Nuh dengan 3 putranya, dengan istri mereka masing-masing, total kan 8 orang. Dari 8 orang muncul 70 berarti kan sama sepupu nih. Iya, harus dengan saudaranya sendiri. Yang zaman sekarang sudah tidak diperbolehkan. Zaman sekarang tidak diperbolehkan. Kalau dari sama-sama adiknya papa atau anaknya yang papa. Kerabat dekat. Kerabat dekat ya. Ya, karena waktu itu belum ditemukan ilmu resesif gen. Hari ini kita tahu ada ilmu resesif gen. Tetapi kenapa waktu Lot bersetubuh dengan anaknya, itu Tuhan tidak memperbolehkan? Tidak ada perkataan tidak memperbolehkan. Hanya dikatakan bahwa Bani Amon dan Bani Moab itu nanti menjadi memusuhi Israel. Tetapi kita harus ingat bahwa ada loh orang dari Bani Amon yang nggak boleh masuk ke jemaat Israel, tapi justru menjadi nenek moyang bagi Daud. Siapa dia? Ruth, ya. Yes. Kenapa Ruth? Kenapa harus bangsa Moab? Karena walaupun ada Moab yang begitu memusuhi engkau, ketika dia convert untuk menyembah Allah Israel, maka dia menjadi Israel sejati. I see. Good. Ini pertanyaan berikut yang biasa ditanyakan oleh anak-anak kecil, Bu. Kan di Alkitab zaman Kejadian itu kan ada raksasa, Bu. Anak-anak raksasa itu melihat anak-anak manusia dan mereka menikahi anak-anak manusia atau kawin dengan anak-anak manusia. Ini konsepnya bagaimana? Nah, ini juga pemahaman tafsir yang menurut saya tafsir ini kurang tepat. Maka saya membuka sebuah lecture khusus di channel YouTube saya, judulnya Sejarah Manusia. Sejarah Manusia. Jadi Kejadian 6 ayat 4, ketika anak-anak manusia memandang ketika anak-anak Allah memandang anak-anak manusia yang cantik-cantik itu, maka mereka memilih mereka sesuka hatinya dan mereka kawin mengawinkan dan lahirlah Nefilim. Nah, kata Nefilim, makanya kita mesti belajar bahasa Ibrani secara benar. Kata Nefilim itu berasal dari kata nafal. Ya. Nafal itu artinya jatuh, bukan raksasa. Nah, kenapa kok diterjemahkan raksasa? Karena di Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, kata Nefilim tadi diterjemahkan dengan gigantes. Gigantisme. Raksasa. Raksasa. Nah, tapi itu kan terjemahan. Mungkin memang saat itu badan mereka gede-gede. Tapi bukan soal gede badannya. Tetapi soal Nefilimnya. Nafal, jatuh ke dalam dosa. Jadi seperti ini. Saya memandang bahwa anak-anak Allah ini bukan malaikat, tetapi manusia. Karena malaikat tidak bisa kawin. Kan Tuhan Yesus mengatakan,
kamu ketika di surga tidak ada kawin dan mengawinkan karena hidup seperti malaikat. Maka malaikat tidak ada gender. Tidak ada kawin dan mengawinkan. Maka konteks Kejadian pasal 6 itu bukan anak-anak Allah, bukan malaikat. Tetapi keturunan Set yang saleh. Dan anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang fasik. Berarti lagi-lagi ini mistranslation, lost in translation ya. Ya, lost in translation bisa, dan juga penafsiran yang kurang tepat menurut saya. Tapi ada banyak orang memandang ini kebenaran, gak apa-apa. Saya kadang-kadang out of the box. Dan harus berani untuk menyatakan sesuatu yang berbeda. Jadi seperti gini, Set yang saleh, ini adalah muara dari satu muara. Kain yang fasik. Kemudian mereka berkawin campur. Nah, jadi di sini seperti sungai yang jernih, Set. Dan di sini Kain, sungai yang butek, keruh. Ketika mereka bertemu di satu muara, apa jadinya? Butek juga, keruh juga. Nah, itulah yang terjadi pada zamannya Nuh. Nah, maka karena adanya kawin campur semacam ini, semua orang berbuat jahat, nafal, jatuh ke dalam dosa. Sampai akhirnya Nuh ini dipakai Tuhan untuk sampai air bah. Sampai memberikan orang-orang yang baru. Dan Nuh itu membuat Tuhan jatuh cinta. Jadi betul-betul Nuh membuat Tuhan jatuh cinta. Narasinya itu Venoah matsachen be'enai Adonai. Dan Tuhan berkenan kepada Nuh. Nah, kata matsachen itu sampai hari ini itu dipakai. Jatuh hati. Tuhan jatuh hati kepada Nuh. Kenapa kok cuma Nuh saja yang saleh? Ya udah, yang lain biar mati. Semua keruh. Aku mau menjadikan manusia mulai dari Nuh, sehingga Nuh ini seolah-olah menjadi Adam yang baru. I see. Jadi di sini ada berbagai macam orang-orang, tapi ada satu yang bersinar. Tuhan jadi jatuh cinta. Siapa dia? Nuh. Matsachen. Nah, kata Matsachen sekarang dipakai dalam artian jatuh cinta. Sebagai slang word-nya orang-orang Yahudi. Matsachen. Veata matsachen be'enai gitu. Dan engkau membuat aku berkenan di mataku. Engkau membuat engkau cantik di mataku. Matsachen. Terima kasih Bu, keren banget ini. Wow, kita semua belajar banyak. Terima kasih kesempatannya untuk dapat sangat diberkati. bercerita. Terima kasih. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Puji Tuhan pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya bacakan untuk Anda. Terima kasih Pak Daniel dan Bu Debbie, saya bersyukur bisa menonton podcast ini. Saya terberkati melalui salah satu narasumber Good News yaitu Pak Iwan Sunito. Hari ini saya merasa lemah tetapi puji Tuhan video ini menguatkan saya. Terima kasih Pak Iwan, pengalaman Anda mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus setia bahkan ketika kita tidak setia. Apapun yang terjadi, aku mau berkata Tuhan Yesus baik dan teramat baik. God bless. Oke. Puji Tuhan, kalau ada di antara pemirsa yang punya kesaksian atau mau membutuhkan bantuan doa atau konseling, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, pemirsa sekalian, ini sudah ada 2 total ya, 2 episode bersama dengan Ibu Rita Wahyu. Secara pribadi kami sangat diberkati. Saran saya adalah bagi kalian semua yang ingin tahu lebih dalam, coba kulik lagi dari episode yang slot pertama dengan Ibu Rita Wahyu dan kemudian lanjut ke slot yang kedua karena ada banyak sekali penjabaran-penjabaran yang saya rasa kita semua mungkin selama ini bukan salah berkhotbah ya dari hamba Tuhan itu, tetapi mungkin kurang literasi kali ya. Tetapi saya percaya bahwa hebatnya Tuhan itu banyak semestinya bisa ditanyakan gitu. Hebatnya walaupun kita hamba Tuhan sebagai hambanya yang menyuarakan ini punya banyak kekurangan, tapi Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi dalam bahasa, Tuhan tidak dapat dibatasi dalam waktu, Tuhan tidak dapat dibatasi dalam ruang. Jadi apapun yang menjadi pergumulan Anda, percaya, cari kebenaran firman Tuhan, berelasi dengan Tuhan Yesus, berdoa
secara luar biasa karena kita percaya bahwa seperti tadi yang dikatakan salah satunya di Mazmur 23, karena Tuhan pasti memelihara anak-anaknya, karena Tuhan mengasihi Anda. Anda adalah biji matanya, dan saya percaya bahwa sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, kita akan berkata bahwa takkan kekurangan aku. Amin. Bila Anda diberkati dengan episode-episode ini, jangan lupa untuk sharekan ulang dan silakan berikan komentar. Mungkin saja ada komentar-komentar yang ada yang mungkin bisa menambahkan sesuatu atau bahkan yang sifatnya kontra, nggak apa-apa, kami terbuka sehingga kita semua sama-sama bisa belajar. Dan sekali lagi dari apa yang Ibu Rita Wahyu sampaikan, kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang pelayanan beliau atau tentang artikel-artikel yang sudah selama ini dibuat, Anda bisa cek di sarapanpagi.org. Ini akan sangat memberkati sekali. Ya, terima kasih Ibu. Mari kita berdoa. Ya, kami bersyukur Bapak, Engkau telah tambahkan hikmat sedemikian rupa melalui hamba-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa. Tambahkan hikmat marifat-Mu lebih dalam lagi di dalam pembelajarannya, terutama dalam konteks antropologi dan bahasa. Kami tahu Tuhan bahwa sebagai manusia Tuhan kami begitu haus dan lapar, dan kami bersyukur ada hamba-Mu yang Kau pakai secara luar biasa. Dan Tuhan berkati keluarganya, suaminya, anaknya, dan apapun yang beliau kerjakan, kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk memberikan kelimpahan dan bukan kekurangan Bapa. Dan juga untuk anak-anak-Mu, para pemirsa sekalian, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Yang sakit kami boleh berkata bahwa dengan bilur-bilurnya Yesus kami sudah ditebus. Dan kami yang kehilangan pengharapan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kami juga akan dikenyangkan Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat peduli. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami dengan menyebut nama kami. Kami bersyukur bahwa kami adalah umat tebusan daripada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Diberkatilah kehidupan pemirsa sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati melalui episode kami hari ini, bagikan ulang sehingga lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kita ketemu lagi ya di Good News episode yang berikutnya. God bless you. Terima kasih Ibu. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.